Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Asroria dengan NIM 228020036 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya terhormat kepada Bapak Iwan Ridwan SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kebantenan, dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memperkenalkan daerah kelahiran saya yaitu Kota Pandeglang. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Baiklah teman-teman, ini adalah kota kelahiran saya yaitu Kota Pandeglang. Kota Pandeglang terbentuk pada tanggal 1 April tahun 1874. Untuk wilayahnya sendiri, Kabupaten Pandeglang ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di bagian utara, Kabupaten Lebak di bagian timur, serta Samudra Indonesia di bagian barat dan selatan. Untuk wilayah Pandeglang sendiri itu mencakup Pulau Panaitan dan sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan juga Pulau Tinjil. Untuk visi dan misi Kabupaten Pandeglang, visinya yaitu terwujudnya Pandeglang berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, maritim bisnis, dan wisata bisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera 2020. Untuk misinya yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membangun konektivitas wilayah, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, meningkatkan nilai tambah sektor maritim, modernisasi pengelolaan potensi wisata, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah. Nah, visi tadi tersebut terwujudnya Pandeglang berkah maksudnya merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Di samping itu juga, kata berkah merupakan moto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang itu bersih, elok, ramah, kuat, aman, dan hidup, yang disingkat juga dengan kata berkah. Yang kedua ada transformasi harmoni, itu merupakan perubahan yang selaras, yang serasi dan seimbang pada sistem tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian. Selanjutnya yaitu menuju rumah sehat. Maksudnya di sini yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif, masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas pendidikan secara baik. Selanjutnya menuju keluarga sejahtera, yaitu menuju suatu keadaan di mana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri. Selanjutnya, Kota Pandeglang memiliki makanan khas daerah. Yang pertama yaitu ada jojorong. Nah, jojorong ini adalah kue yang berasal dari Pandeglang dengan berbahan dasar tepung beras dan santan kelapa, yang bagian dalamnya ini terdapat gula aren. Nah, biasanya jorong ini sangat sering ditemukan pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya ada emping. Nah, emping ini adalah sejenis camilan atau makanan ringan yang terbuat dari buah melinjo. Emping ini merupakan oleh-oleh khas daerah Menes, Pandeglang. Selanjutnya ada makanan apem putih Cimanuk. Nah, apem putih Cimanuk ini terbuat dari tepung beras. Untuk cara pembuatannya juga, untuk menjaga kualitasnya, rasa apem putih ini digiling sendiri untuk dijadikan tepung. Lalu tepung beras itu dicampur dengan tape. Setelah itu adonan didiamkan selama 1 malam agar mengembang. Setelah didiamkan selama 1 malam, maka adonan tersebut akan dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari daun pisang. Lalu dikukus selama setengah jam. Nah, selanjutnya ada balok menes. Nah, untuk balok menes ini sendiri itu adalah makanan yang memiliki bentuk dan rasanya itu seperti getuk. Tapi perbedaannya, balok menes ini ada tambahan serundeng dan juga bawang goreng. Kemudian ada otak-otak labuan. Nah, otak-otak labuan ini adalah makanan olahan ikan tenggiri yang dibungkusnya oleh daun pisang dan dipanggang. Nah, di Labuan itu terdapat kampung otak-otak yang terletaknya di Desa Teluk Labuan. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke sana, bisa nih di Labuan, ada kampungnya loh.
Nah, selanjutnya ada kue pasung. Nah, kue pasung ini juga sama terbuat dari bahan dasarnya tepung beras. Nah, ada kue gipang. Kue gipang ini terbuat dari ketan dan mempunyai cita rasanya itu manis. Teksturnya juga sedikit lengket dan sangat cocok sebagai camilan ketika menonton TV ditemani dengan segelas kopi pahit. Kue gipang ini bisa ditemukan dengan mudah di berbagai pusat-pusat oleh di Pandeglang. Kemasannya juga beraneka rupa dan juga bisa mudah dibawa sehingga pas dibawa sebagai oleh-oleh. Nah, ada sambal burog. Nah, sambal burog ini terbuat dari cangkang melinjo atau di Pandeglang disebut juga dengan cangkang tangkil. Nah, rasanya juga pedas. Jadi buat teman-teman yang nggak suka rasa manis, bisa dicoba sambal burog ini. Kemudian ada keripik getas, ada keripik singkong terbuat dari bahan singkong dan juga ada rangginang. Ada kerupuk ikan. Nah, untuk kerupuk ikan itu adalah makanan ringan yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai pengganjal perut ketika kita merasa lapar. Selain itu kerupuk ikan juga setelah digoreng itu akan menghasilkan cita rasa gurih dan renyah yang cocok dijadikan sebagai camilan maupun pendamping makanan berat. Nah, selanjutnya itu ada kue ceplis. Nah, ceplis ini itu adalah salah satu jajanan lainnya yang terbuat dari bahan dasar melinjo dan diolahnya juga sedemikian rupa hingga terbentuk camilan baru yang rasanya itu mirip dengan emping. Meski begitu, bentuk serta tekstur ceplis ini sedikit berbeda dari emping. Nah, jika emping memiliki bentuk yang bulat serta pipih, maka ceplis ini mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil seperti bola-bola. Dan rasanya juga lebih gurih bila dibandingkan dengan emping. Jadi sangat cocok sekali di lidah ya. Nah, yang selanjutnya ada budaya di Kota Pandeglang. Kota Pandeglang memiliki banyak sekali budaya, salah satunya ada rampak beduk. Nah, yang seperti ini. Jadi menggunakan alat satu set beduk kecil sebagai pengatur irama, kemudian ada juga beduk besar. Nah, tempo ini beduk besar ini sebagai bass, sementara melodinya hanya berasal dari lantunan selawatan yang dilakukan sambil menabuh. Yang kedua ada seni dodot. Seni dodot ini menggunakan angklung. Kemudian ada kendang penca, ini yang menggunakan alat musiknya kendang dengan penarinya menarikan pencak silat. Terus ada kuda lumping. Nah, selanjutnya ada kerajinan tangan di Kota Pandeglang. Kerajinan tangan di Pandeglang ini ada anyaman tikar, ada anyaman rotan, ada budak kayu ukir seperti contoh-contoh di bawah ini. Ada kerajinan kerang dan juga ada jam kayu yang menjadi salah satu komoditi ekspor Pandeglang ke negara-negara kawasan Asia Tenggara juga Belanda. Nah, selanjutnya ada destinasi wisata. Kota Pandeglang ini merupakan salah satu kota yang memiliki wisata yang sangat berlimpah ya. Salah satunya adalah pantai gitu. Nah, yang pertama ini adalah gambar atau salah satu dari beberapa spot yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon ini tempat marga satuannya badak berculak satu. Selanjutnya ada Cikoromoy. Nah, ini. Terus ada Batu Quran. Nah, ini ada pemandian Cisolong, kemudian ada pemandian Citaman, ini gambar yang di bawah. Kemudian ada teman-teman kalau misalkan suka sejarah di Pandeglang juga ada namanya situs Salakanegara di Mandalawangi. Itu petilasan Pangeran Angling Darma. Ini tempatnya salah satu fotonya ya. Kemudian untuk destinasi wisata misalkan yang mau ziarah di Pandeglang juga ada, yaitu ada makam Keramat Syekh Mansur Cikaduen, kemudian ada makam Keramat Syekh Asnawi Caringin, dan juga ada makam Keramat Syekh Daud Cigondang Labuan. Nah, ada juga buat teman-teman yang suka hiking nih, ada nih tempatnya, yaitu ada di Gunung Pulosari, Hasupan, sama Gunung Karang. Ini contoh gunungnya ya. Dan juga di Gunung Karang ini ada namanya Sumur Tujuh yang terletak di puncak kawah Gunung Karang. Nah, kemudian
ada Masjid Keramat yang terletaknya di bawah kaki Gunung Karang, yang letaknya namanya Kampung Pasir Angin. Selanjutnya ada Pantai Tanjung Lesung nih, yang atas Pantai Tanjung Lesung. Kemudian ada Pantai Carita. Nah, ada Curug Gendang, Curug Putri. Buat teman-teman yang suka banget atau pengen lihat curug, di Pandeglang juga ada, namanya ada Curug Gendang sama Curug Putri. Nah, selanjutnya ada bagian industri-industri yang di Kota Pandeglang. Nah, untuk industri sendiri, bagian kuliner dan juga wisata alam, untuk sebelum-sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa di Kota Pandeglang ini memiliki banyak sekali ragam kuliner dan juga wisata alam ya. Jadi, untuk industri dua tersebut itu sangat menjanjikan karena mampu untuk menarik pengunjung dan turis. Sedangkan untuk pasar seni dan budaya, salah satunya adalah Pasar Kaulinan Menes. Ini merupakan pasar digital yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi pasar kaulinan tersebut ini memiliki peran dan fungsi untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan lokal yang hampir ditinggalkan oleh banyak orang. Nah, di dalamnya ini mengandung pesan ajakan kepada masyarakat Pandeglang agar terus membumikan budaya. Kemudian ada namanya seni pertunjukan. Kota Pandeglang memiliki banyak sekali budaya, salah satunya adalah budaya debus, kemudian rampak bedug, sehingga budaya-budaya tersebut dijadikannya salah satu seni pertunjukan. Kemudian ada arsitektur. Untuk arsitektur ini, jadi untuk yang mencari jasa arsitek di sekitaran Pandeglang juga ada beberapa arsitek yang bisa kamu jadikan rekomendasi. Itu ada Rasa Mudra, Atelier Bau, terus ada Lika Studio dan Studio Arseval. Kemudian untuk bagian penerbitan dan percetakan ini, di Pandeglang itu terdapat jasa penerbitan dan percetakan yang bisa dijadikan pertimbangan kamu untuk menerbitkan buku, pamflet, dan juga hasil karya kamu lainnya. Seperti percetakan Raja Wali, Kabayan Pandeglang, percetakan Balik, Deva Printing atau percetakan advertising, dan juga CV atau Krakatau Putra Digital Printing, dan masih banyak juga lainnya. Untuk selanjutnya ada sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di daerah Pandeglang. Untuk sumber daya sendiri, Kota Pandeglang merupakan salah satu kota terkaya sumber daya alamnya di Provinsi Banten, seperti untuk sumber daya air, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga pariwisata. Contohnya untuk bagian sumber daya alam di pertanian itu ada palawija, kemudian pertambangan itu seperti emas yang di daerah Cikotok. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, itu menyebutkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Pandeglang itu masih bisa dikatakan buruk. Nah, sedangkan menurut data BPS 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar 9,92% dan menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Banten. Nah, hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Pandeglang tidak selaras dengan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pandeglang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang belum mampu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Pandeglang dengan optimal.